Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini masih mengenai teks puisi ya. Nah, yaitu bahasan hari ini yaitu mengenai menulis sebuah puisi, pembacaan puisi yang baik dan jenis-jenis majas. Yang pertama, menulis puisi. Menulis puisi yaitu berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Nah, untuk memunculkan gagasan itu didapatkan dari pengalaman yang dirasakan atau terfikirkan. Jadi ketika kalian sedang memikirkan sebuah hal-hal yang menarik atau yang dirasakan, nah itu bisa dibuat atau dituangkan di dalam sebuah tulisan yang dinamakan dengan puisi. Nah, kita lihat ya contohnya di sini ada puisi yang berjudul Asaku, yaitu karangan Wahyu Ningsih. Nah, nanti kalian boleh nih coba membacakan sebuah puisinya seperti apa. Nah, puisi yang tadi itu berisi luapan resah yang tak berarah, ungkapan perasaan yang sering dialami oleh para remaja, ungkapan bahasa romantis dan berlebih-lebihan. Kata-kata menggambarkan suasana hati dan keadaan jiwa yang penuh dari gairah dan semangat yang menumbuhkan. Namun, kadang perasaan dipenuhi pula oleh isak tangis dan rintihan yang bersifat sentimental. Contoh dari puisi tersebut yang tadi ya, puisi itu mengungkapkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan keindahan dunia yang penuh pesona. Makna dari puisi tersebut di dalamnya bercerita tentang harapan-harapan besar, segalanya serba indah. Namun apabila tidak menjadi kenyataan, harapan-harapan itu berubah menjadi keputusan dan ratapan. Nah, di sini ada beberapa cara pembacaan puisi yang baik. Yang pertama ada ekspresi, kedua lapal, ketiga tekanan, dan keempat tonasi. Lapal yang dimaksud adalah lapal dalam membacakan sebuah puisi ya, yaitu bagaimana seseorang membunyikan atau menyuarakan atau mengucapkan suatu kata ataupun kelompok kata dalam lirik sebuah puisi yang tepat. Jadi ketika kalian membacakan sebuah puisi harus jelas ya pelafalannya. Misalnya hujan gitu ya, berarti harus kata hujan itu harus jelas gitu. Misalnya lalu bagaimana seseorang, nah itu harus kata-kata lafalnya harus jelas. Lalu yang kedua ada ekspresi. Ekspresi merupakan salah satu hal terpenting dalam membacakan sebuah puisi karena itu salah satu pembacaan menarik perhatian. Jadi pendengar dengan menggunakan ekspresi yang dimaksud adalah mimik atau gestur seseorang dalam membacakan sebuah puisi. Karena di dalam puisi membaca butuh sebuah penghayatan atau penjiwaan. Ya, begitu ya. Ketika kalian membacakan sebuah puisi harus memunculkan ekspresi kalian gitu. Ketika membacakan puisi mengenai kesedihan, berarti harus ekspresinya seperti apa. Terus kalau misalnya sedang bahagia atau semangat gitu, puisinya berarti seperti apa ekspresinya. Jadi harus ekspresinya sesuai dengan isi puisi ya. Lalu yang ketiga ada tekanan. Tekanan adalah nada tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini nada berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Nah, ditekan ya, ada penekanan gitu, ada beberapa kata. Lalu ada intonasi, adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Itu ya beberapa cara pembacaan puisi. Lalu selanjutnya ada macam-macam majas dalam puisi. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi yaitu gaya bahasa yang seakan-akan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya seperti manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan-akan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Itu ya contohnya. Jadi sebuah daun kelapa kan benda mati, tapi seakan-akan bersikap seperti manusia ya. Lalu yang kedua ada metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan percaya. Jadi diberikan kata-kata metafora gitu ya. Sebuah objek yang bersifatnya sama.
Lalu yang ketiga ada asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak ataupun seperti. Contohnya misalnya kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Nah, di sini ada kata asosiasinya yaitu bagaikan ya. Nah, artinya yaitu keduanya memiliki wajah yang sangat mirip gitu. Lalu keempat ada hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Nah, memeras keringat itu artinya yaitu bekerja dengan keras ya. Bukan berarti keringatnya diperas terus seperti apa, tetapi berarti bekerja dengan keras seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme yaitu gaya bahasa yang menggantikan kata-kata dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus gitu ya. Contohnya misalnya tiap universitas atau perusahaan atau sekolah sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel itu menggantikan perasa orang cacat. Jadi kalau misalnya kata-katanya dipakai orang cacat kan kurang bagus ya. Nah, itu bisa digantikan dengan kata yang lebih halus gitu ya. Lalu selanjutnya ada metonimia, yaitu membandingkan merek atau istilah sesuatu yang merujuk pada benda umum. Contohnya, supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Nah, aqua di sini menggantikan secara umum ya, berarti seperti air mineral gitu ya. Lalu simile hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubungan bak, bagaikan, ataupun seperti. Hanya saja, simile bukan memberikan dua objek yang berbeda, melainkan memberikan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Misalnya, kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Jadi perbandingannya dengan kegiatan-kegiatan. Kalau tadi kan sebuah objek ya, kayak misalnya kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua, sedangkan ini kelakuannya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Seperti itu anak-anak. Selesai itu materi yang dibahas untuk hari ini. Tugasnya silakan kalian tulis seperti biasa materinya dan kerjakan tugas-tugas yang belum selesai, karena insya Allah nanti di awal Desember kita akan masuk ke dalam penilaian akhir semester. Dan jangan lupa nanti untuk kegiatan prakteknya kalian silakan kerjakan. Nanti insya Allah kita bertemu ya di PTM. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.